Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Kebakaran besar terjadi di pemukiman padat penduduk kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Sejumlah rumah ludes terbakar. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Video amatir warga merekam kebakaran besar yang melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Besarnya api membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan harta bendanya. 13 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan di lokasi berjuang memadamkan api. Petugas sempat kesulitan lantaran titik api berada di dalam gang sempit. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga kebakaran ini terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang dari perguruan pencaksilat menyerang warga di 2 kecamatan di Situbondo. Puluhan rumah, kios, dan sejumlah mobil warga dirusak jadi sasaran amuk massa. Penyerangan ini dipicu adanya pencabutan bendera merah putih dari salah satu rumah warga. Video amatir merekam aksi brutal sekelompok orang yang membakar satu warung di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur. Saksi mata menyebut ratusan orang dari oknum salah satu perguruan pencaksilat menyerang apapun yang ditemuinya di jalan sepanjang 300 meter. Akibatnya, sejumlah rumah, kios, dan mobil warga rusak jadi sasaran amuk massa. Penyerangan berawal dari pencabutan bendera merah putih. Para pelaku tak terima ditegur hingga terjadi perkelahian dan penyerangan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dilakukan oleh sekitar 100 orang dengan menggunakan sepeda motor, dan saat ini dari pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan datangnya TKP sekitar pukul 03. Kita melakukan pengrusakan pelemparan dari jalan kepada rumah-rumah, kios yang ada di kanan kiri, termasuk juga ada mobil yang parkir dilempar di kacanya. Selain merusak bangunan dan kendaraan, puluhan korban juga mengaku trauma tak berani keluar rumah. Sejumlah warga yang terluka masih menjalani perawatan di Puskesmas Manggaran. Salah satu warga yang menjadi korban mengaku usahanya hancur, dirusak sejumlah orang. Di sana rame, terus dapat berapa menit, ya ke sini. Sini dihancurin semua sampai jalan di Kemangaran itu. Siapa yang ngancurin? Ya nggak tahu itu biar yang itu saya data juga kan juga nggak lihat kan langsung ke belakang rumah. Romi. Dari penyelidikan ini tercatat ada 10 rumah warga, 14 kios, dan 4 mobil yang rusak akibat lemparan batu. Hingga kini petugas gabungan dari TNI Polri masih bersiaga di lokasi kejadian. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Keluarga berupaya merebut dan membawa paksa jenazah pasien terduga COVID-19 dari rumah sakit di Malang, Jawa Timur. Setelah negosiasi, keluarga akhirnya menerima pemakaman jenazah sesuai protokol COVID-19 dengan dikawal ketat aparat kepolisian. Video amatir perebutan jenazah terduga COVID-19 di Rumah Sakit Tentara Supra-Un Kota Malang, Jawa Timur saat akan dilakukan proses pemulasaran ini viral di media sosial. Keluarga pasien berupaya membawa paksa jenazah keluar dari rumah sakit untuk dimakamkan sendiri. Namun upaya perebutan jenazah yang diduga dilakukan seorang tokoh masyarakat di Kota Malang ini berhasil digagalkan petugas. Kita akan kumpulkan pada tokoh-tokoh agama. Karena video itu viral itu luar biasa, karena ini tokoh agama yang memerankan itu, menyesalkan kejadian itu, yang sehingga seakan-akan tidak ada kepercayaan terhadap orang-orang yang selama ini ya banting tulang, ya kita berikan kepercayaan untuk ngurus teman-teman kita yang lagi kena musibah itu.
Pasien yang meninggal dunia berinisial BB berusia 58 tahun merupakan warga Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Pasien meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Supraun dengan status terduga COVID-19. Setelah petugas dan perwakilan bernegosiasi, keluarga dan kerabat jenazah akhirnya menerima jenazah dimakamkan dan disemayamkan dengan cara mengikuti protokol COVID-19. Pemakaman juga dilakukan dengan pengawalan ketat petugas kepolisian di TPU sekitar Buring, Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Mirsa, seorang wanita ditemukan tewas dengan 10 luka tusukan di sebuah kamar losmen. Saksi sempat mendengar suara ribut sebelum korban ditemukan tewas. Pelaku sempat terekam oleh kamera CCTV. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang wanita di sebuah kamar losmen di Kecamatan Nangapinoh, Melawi, Kalimantan Barat. Korban didapati bersimbah darah di lantai kamar. Hasil dari penyelidikan, polisi menemukan sebuah pisau dan sepasang sandal diduga milik pelaku. Polisi memeriksa 6 orang saksi dan memeriksa rekaman CCTV losmen untuk mengungkap pelaku pembunuhan ini. Saksi sempat mendengar suara keributan sebelum korban ditemukan tewas. Meninggal dikarenakan kehabisan darah karena terdapat beberapa luka tusukan benda tajam, kurang lebih ada sekitar 9 sampai 10, kurang lebih ada 10 luka tusuk. Polisi mengejar pelaku pembunuhan yang ciri-cirinya sudah diketahui dari rekaman CCTV. Dari Melawi, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Mirsa, 8 orang penumpang mobil travel tewas dalam kecelakaan maut di tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Mobil travel berpenumpang 16 orang yang menuju Cirebon dihantam oleh minibus setelah hilang kendali dan masuk ke jalur yang berlawanan. Mengakibatkan kecelakaan parah yang Kecelakaan maut terjadi di kilometer 184 tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat, Senin pagi. Ya Rabbi, ya Allah, terbelah Mobil travel berpenumpang 1 orang menabrak minibus berpenumpang 8 orang di arah berlawanan. Tragis, 8 orang penumpang travel tewas di lokasi kejadian. 15 orang lainnya luka-luka terkena benturan terdiri dari penumpang travel dan penumpang minibus. Kecelakaan berawal saat mobil travel yang melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon tiba-tiba hilang kendali menyeberang ke arah berlawanan. Mobil travel sempat terguling di jalur berlawanan hingga dihantam minibus yang melaju dari Cirebon ke arah Jakarta. Penyebab kecelakaan masih diselidiki termasuk dugaan pengemudi mobil travel mengantuk. Dua kemungkinan, supirnya mengantuk atau kecepatan terlalu tinggi, sehingga menyeberang jalan ke arah yang berlawanan, terguling dan ditabrak oleh kendaraan ras yang berpenumpang 8 penumpang. Meninggal dunia 8 orang, keseluruhannya adalah penumpang dari Elep yang dari arah Jakarta. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga meminta keterangan korban selamat, namun sebagian besar penumpang sedang tertidur saat kejadian hingga tidak mengetahui penyebab kecelakaan. Datanya semuanya kondisi pada tidur juga. Jadi sadar-sadarnya setelah terjadi crash itu, baru mereka sadar. Jadi kita nggak bisa komunikasi sama mereka. 15 orang luka-luka dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, sedangkan 8 jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pelaku merkosaan seorang wanita di Bintaro, Tangerang Selatan akhirnya ditangkap polisi. Pelaku merkosa karena pengaruh minuman keras. Sergap segera kembali sesaat lagi.